Salam, perkenalkan, nama saya Gian Ebenezer Obednego Benu dengan NIM 71-2023-286. Di sini saya akan menampilkan sebuah video bergambar dengan tema Yesus meredakan angin ribut yang terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Sebagai syarat tugas akhir semester mata kuliah hermeneutik perjanjian baru 1D yang diampu oleh Pendeta Astrid Boniklusi MTH. Selamat menyaksikan. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Di bawah perikop angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di butiran sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita masuk ke dalam pokok-pokok teologis. Yang pertama, Yesus sebagai sumber ketenangan di tengah badai kehidupan. Kisah ini menggambarkan Yesus sebagai sosok yang berkuasa atas alam dan segala keadaan, termasuk tekanan-tekanan hidup yang dialami manusia. Sikap tenang Yesus di tengah badai menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi segala kesulitan dengan tenang dan percaya. Kejadian ini memberikan harapan bagi kita sebagai mahasiswa yang sering merasa memiliki tekanan akademik, dan bahwa kita harus tahu juga bahwa Yesus mampu menolong kita keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Pesan teologis yang kedua yaitu pentingnya iman yang teguh di tengah pencobaan. Cobaan yang sering kita datang untuk menguji kekuatan iman kita, sama seperti tekanan akademik dan ekspektasi sosial yang dialami oleh mahasiswa melalui pengalaman menghadapi cobaan. Iman kita dapat bertumbuh dan semakin kuat. Yang ketiga, yaitu Yesus memahami kelemahan dan rasa takut manusia. Yesus memahami perasaan takut dan cemas yang dialami oleh murid-muridnya. Meskipun kita sebagai mahasiswa seringkali takut dan cemas tentang masalah akademik dan juga ekspektasi sosial, Yesus tetap mengampuni dan menolong kita. Yesus selalu siap memberikan dukungan dan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menghadapi tantangan hidup. Dalam kehidupan kita sehari-hari, penulis sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, baik dalam aspek pribadi, keluarga, ataupun pekerjaan. Kisah ini mengingatkan kita untuk tetap bersandar pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terkait isu yang diangkat oleh perikop tersebut mengenai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus selalu berpegang kepada Tuhan, entah itu dalam suka maupun dalam duka. Kita harus selalu berpegang pada Tuhan, karena dialah satu-satunya jalan keluar dalam hidup kita. Yang kedua, menjaga tekanan dalam krisis. Di tengah krisis, kita harus selalu bersandar pada Tuhan, karena dialah jalan keluar bagi kita. Tuhan dapat mengendalikan situasi serta memberikan bimbingan dan perlindungan. Kita juga harus bisa berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, terutama saat dalam ketegangan dan krisis. Yang ketiga yaitu berbagi harapan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk berbagi harapan kepada sesama yang menghadapi cobaan dan tantangan. Kita harus bisa berbagi harapan kepada sesama bahwa Yesuslah jalan keluar dari segala sesuatu yang kita hadapi.
Sekian video singkat dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.